Betul betul betul. Jargon khas kartun duo botak Upin Ipin itu pun menggema di ruang tengah. Ya, aku sedang menemani Kimi menonton kartun kesayangannya. Anak kicik itu tampak anteng melihat TV. Kimi duduk di pangkuanku dengan aku yang sibuk menguncir rambutnya membentuk dua kunciran kuda, kanan dan kiri. Saya cariin kemana-mana ternyata kamu di sini. Aku menoleh ke kiri menatap Pak Daren yang baru bangun dengan muka bantalnya itu. Dia pun berjalan menghampiriku dan Kimi dengan sesekali menguap lebar. Mandi dulu Pak, ih. Hardikku kesal sembari mencoba melepas tangan Pak Daren yang merangkul pinggangku dari samping. Entah mengapa dia memilih duduk di sofa sebelahku, tepat, dengan salah satu tangannya yang merangkulku dari samping. Kimi pun nampang tidak peduli, karena fokusnya hanya berpusat untuk Upin Ipin saja untuk saat ini. Saat selesai menguncir rambut Kimi aku sedikit tersentak kaget saat tiba-tiba Pak Daren menduselkan kepalanya ke leherku. Badanku seketika meremang, karena selama 25 tahun hidup baru kali ini ada lawan jenis melakukan kontak fisik sedekat ini padaku. Pak, tegurku dengan susah payah menahan nafas. Tanganku pun mencoba menjauhkan wajahnya dari leherku. Pak Daren pun berhenti dari dusel-duselnya lalu menatapku dingin seperti biasa. Mata sipitnya beralih menatap bibirku. Tanpa kuduga dia tiba-tiba memajukan badannya dan menempelkan bibirnya pada bibirku. Hanya sebentar, lalu dilepasnya. Aku hanya diam membeku seperti batu, masih mencerna apa yang sedang terjadi. Tersadar dari keterbekuanku, pandanganku beralih menatap mata dingin Pak Daren yang telah berubah menjadi gelap itu. Tanpa kuduga dengan gerakan cepat tiba-tiba kedua telapak tangan besarnya itu pun memegang kedua sisi rahangku. Lalu bibirnya disatukannya kembali dengan bibirku. Sisir yang ada di tanganku itu pun seketika terjatuh di lantai. Aku terdiam membeku, dengan kedua tangan mengepal di sebelah badanku. Mataku beralih menatap mata Pak Daren yang tertutup rapat. Sedang bibirnya sibuk menjelajah bibirku yang mulai sedikit kebas. Detak jantungku pun seketika berdegup kencang seperti lomba lari maraton. Keringat dingin mulai bermunculan di dahiku yang lebar. Padahal ruangan ini ber-AC tapi entah mengapa aku merasa kepanasan. Pak Daren menyudahi ciuman itu lalu dia menatapku dingin dengan nafas sedikit memburu. Bau pasta gigi Min bercampur Listerin berasal dari mulutnya yang terbuka itu pun menyeruak di hidungku. Sepertinya kamu harus banyak belajar mengenai ciuman, kamu sangat payah, ejeknya dingin. Aku menatapnya sengit dengan menahan rasa kebas di bibirku. Sudah bikin bibirku kebas bukannya minta maaf malah. Nyinyir, emang minta ditabok nih mulutnya pakai linggis. Abis ini kita packing ya buat pergi ke Bali. Ada kado tiket honeymoon dari papaku. Ucap Pak Daren tiba-tiba. Kapan penerbangannya? 2 jam lagi. Jawabnya enteng sembari beralih mengambil alih Kimi yang ada di pangkuanku. Apa? Histerisku kaget. 2 jam katanya. Emang duda tua satu ini suka ada aja gebrakan tiba-tibanya. Gimana aku gak histeris? Packing H2 jam gimana gedabak-gedebuknya saya. Pak Daren melirikku sekilas dengan malas, lalu dia melengos tidak peduli. Tuh kan baru aja kemarin bersikap manis, sekarang kumat lagi sikap nyebelinnya itu. Aku segera berdiri dari sofa dan berlari ke kamar guna packing untuk keperluanku dan Pak Daren di Bali. Aku memutuskan untuk membawa 1 koper karena kami di sana hanya 2 hari 1 malam. Jadi hanya membawa barang yang diperlukan saja. Sesampainya di kamar hotel aku pun segera menelungkupkan badan di kasur. Entah mengapa perutku rasanya sangat tidak nyaman. Kamu abis duduk di mana? Itu celana kamu kok ada bercak merah-merah. Celetuk Pak Daren tiba-tiba. Aku langsung berdiri dan berlari menuju cermin besar yang ada di hotel itu. Badanku berdiri membelakangi cermin itu dengan kepalaku yang mendongak ke belakang. Aku melotot kaget saat melihat bercak darah di kulot abu-abuku. Segera aku pun mengambil celana ganti dan segera ngibrit ke kamar mandi guna membersihkan diri. Setelah beberapa lama berkutat membersihkan diri di kamar mandi, aku pun keluar dari kamar mandi dengan celana ganti yang baru. Mataku celingukan mencari batang hidung Pak Daren yang tiba-tiba hilang dari peredaran. Ceklek, suara pintu kamar hotel yang dibuka. Aku menatap Pak Daren yang muncul dari balik pintu dengan membawa kantong kresek putih transparan. Kantong kresek putih transparan itu berisi pembalut dan beberapa minuman dingin. Aku mengernyit heran melihat dia dengan santainya membawa kantong berisi pembalut itu, mana kelihatan banget. Dia gak malu apa risih ia diliatin orang lain. Lelaki spesies langka banget.
Bapak kok tahu kalau aku gak bawa pembalut? Tanyaku heran. Saya lihat kamu buka koper tadi, dan saya memperhatikan kamu tidak membawa pembalut saat mau ke kamar mandi. Jadi saya inisiatif membelikan. Aku memasang wajah datar, menahan senyum baperku. Oh gitu, terus kok bisa tahu aku biasa pakai pembalut sayap? Oh itu, dulu istri saya biasanya minta belikan itu. Jadi saya samakan saja. Duar, abis diterbangkan setinggi langit, tiba-tiba dijatuhkan begitu saja. Jadi istrinya si duda ini emang kayak main roller coaster rasanya. Nano-nano deh pokoknya. Kadang naik ke atas kadang juga terjun bebas. Emang mau berharap apa menikah dengan duda? Mau dicintai ugal-ugalan. Sudah pasti dia masih ada terbayang-bayang masa lalunya. Omong-omong mamanya si Kimi kemana ya? Kok si Darren ini gak pernah cerita? Ah bodoh amatlah. Gak mau mikir yang gak perlu, entar cetres dan pucing. Aku pun langsung menyambar bungkus pembalut berwarna pink itu dan segera berlalu ke kamar mandi. Bodoh amat sama ucapan terima kasih ke Pak Duda, toh dia juga nyakitin aku sekaligus kok. Ra urus, ra peduli, I don't care. Malam ini hujan mengguyur Bali dengan deras. Kulihat jam dinding di kamar hotel itu yang menunjukkan pukul 9 malam tepat. Lalu mataku beralih menatap Pak Darren yang tidur terlelap dengan membelakangiku. Aku pun hanya bisa menatap punggung lebarnya yang nampak bergerak dengan nafas teratur itu. Dalam benakku sering bertanya-tanya, nih duda cakep dan kaya banget, kenapa bisa malah nikahin aku? Lalu parahnya si duda ini harus bayar hutang ayahku yang begitu banyak nominalnya. Aku yang tidak cantik, tidak kaya, tidak putih, tidak tinggi, tidak kurus alias gendut banget, BB 60 kg tinggi 156 cm sudah dikatakan lumayan gendut kan? Lalu untuk apa dia harus melakukan itu semua harian demi aku butiran debu ini? Kalau dipikir sama logika mana kesampaian ya gak sih? Belum tidur, tanya Pak Darren tiba-tiba membuyarkan lamunanku. Dia membalikkan badannya sehingga sekarang tidur menyamping menghadapku. Mata sipitnya setengah terbuka menahan kantuk. Maaf, cicitku dengan wajah merasa bersalah. Pak Darren seketika membuka matanya lebar, maaf untuk. Seharusnya kan malam ini kita honeymoon, aku malah haid. Pak Darren menghela nafas. Kemudian tangan panjangnya menarik pinggangku untuk mendekat ke arahnya. Aku pun menggeser badanku untuk sedikit mendekat ke arahnya. Aku mendongak menatap matanya. Perbedaan tinggi di antara kami membuat aku selalu kesusahan menatap matanya jika dalam posisi tidur seperti ini. Ya gimana, botol Yakult seperti aku harus berkelahi dengan Pak Darren si Gapura kecamatan itu Pak Darren menatap mataku dingin dengan mulut terkatup rapat. Lalu salah satu tangannya mengelus rambutku pelan. Tidak usah minta maaf, kamu haid kan juga sudah siklus bulanan kamu. It's okay saya, memahami itu, ujarnya dingin sembari sedikit merunduk guna menatap mataku lebih jelas. Tangan panjangnya terulur untuk merapatkan badanku agar lebih dekat dengannya. Sehingga tubuh kami tidak berjarak sama sekali. Wajahku berada tepat di dada bidangnya. Harum sabun mandi itu pun menyeruak di hidungku. Aku tersenyum sembari merapatkan wajahku agar lebih banyak menghirup wangi sabun mandi yang segar itu. Kamu kenapa bisa langsung terima penawaran saya untuk menikah? Tanya Pak Darren tiba-tiba dengan menaruh dagunya di ujung rambutku. Tangan panjangnya masih setia mendekap pinggangku. Pakai nanya, ya jelas karena kepepet sih Pak. Hutang lunas bonusnya nikah sama orang secakep dan sekaya Bapak, siapa yang nolak coba? Jawabku realistis. Pak Darren melonggarkan dekapannya lalu tangannya menyentil dahiku pelan. Aku mendengus kesal dengan menatapnya garang. Kalau saya tidak cakep atau kaya gimana? Pakai nanya lagi, ya gak maulah saya Pak. Pak Darren tersenyum miring sembari menggelengkan kepala tidak percaya atas jawabanku. Bapak sendiri kenapa bisa melakukan ini semua? Padahal secara logika Bapak bisa dapat istri yang spek model atau di atas rata-rata. Pak Darren menatap mataku dingin, semua sudah takdir. Jawabnya singkat, ya tahu kalau takdir, tapi alasannya itu apa Bambang? Sudah, ayo kita tidur. Besok penerbangan pesawat pulang kita jam 9 pagi. Ujarnya mengalihkan pembicaraan dengan kembali mendekap erat tubuhku. Aku pun mengangguk dengan terpaksa. Lalu mulai menutup mataku perlahan. Dan tiba-tiba kantuk itu pun datang. Aduh. Keluhku sembari menjauhkan diri dari pelukan Pak Darren. Tanganku sibuk memegangi perutku yang tiba-tiba sakit sekali. Dilep sialan, Pak Darren pun membuka matanya seketika.
Kenapa? Tanyanya khawatir. Gak apa-apa, cuma dilep. Sahutku sembari meringis menahan sakit di perut bagian bawah yang rasanya seperti ditusuk-tusuk. Tahu gini saya hamilin saja kamu kemarin biar tidak merasakan dilep sialan ini. Celetuk Pak Daren dengan wajah khawatir bercampur kesal. Dia pun bangun dari tidurnya menuju meja di seberang kasur. Aku hanya memandangnya dari kasur mengikuti arah tujuannya. Dia mengambil teko elektrik berisi air panas bekas untuk membuat kopinya tadi. Lalu tangan panjangnya mengambil mangkuk kaca kecil yang ada di sebelahnya. Entah dari mana datangnya mangkuk kaca itu. Tangannya menuang air panas ke dalam mangkuk itu, lalu disusul dengan menuang air dingin dari botol minum. Telapak tangannya dicelupkan setengah guna memeriksa suhu panas airnya. Setelah dirasa pas suhunya dia pun berlalu menuju kamar mandi untuk mengambil handuk kecil. Lalu kaki panjangnya menghampiriku dengan membawa mangkuk berisi air hangat dan handuk kecil. Aku mengernyitkan alis bingung, "Bapak mau ngapain?" Tanyaku dengan nada lemah dan menahan sakit di perut. "Buka sedikit piyama kamu," perintahnya dingin, sembari mencelupkan handuk kecil itu ke dalam mangkuk kaca. "Hah? Mau ngapain buka-buka piyama?" Sahutku panik dengan mata mengerjap-ngerjap. "Pikiran kamu pasti ngelantur, saya cuma mau obatin dilep kamu. Cepat keburu airnya dingin," bentaknya kesal sembari memeras handuk yang dicelupnya tadi. Aku pun menuruti ucapannya. Kuangkat sedikit piyama itu sehingga perutku seketika merasakan dinginnya AC kamar ini. Pak Daren lalu mengompres perutku itu dengan handuk kecil yang dicelup dan diperasnya tadi. Perutku sedikit merasa hangat dan nyaman. Dia mengulangi gerakan mengompresnya berkali-kali dengan telaten. "Agak mendingan?" tanyanya setelah sekian lama sibuk mengompres perutku. Aku mengangguk pelan, sudah agak reda sakitnya. Pak Daren pun menghembuskan nafas lega. Lalu dia bangun dari duduknya di kasur guna menaruh mangkuk kecil beserta handuk kecil itu tadi di meja. Lalu tangannya mengambil botol kaca bekas, minumannya tadi. Diisinya dengan air panas dicampur air dingin. Entah untuk apa lagi botol itu. Mataku mengekori pergerakan gesitnya. Wajah serius itu nampak sangat menawan. Bukannya dia selalu menawan ya? Sekarang biarkan botol ini ada di perut kamu biar dilapnya hilang tak tersisa. Tuturnya sembari menyelipkan botol kecil berisi air hangat itu di balik celana karetku. Tangan panjangnya lalu menutup piyamaku yang setengah terbuka itu. Kemudian diposisikannya tubuhnya untuk tidur menyamping menghadapku. "Tidurlah," perintahnya sembari mendekapku lagi seperti semula. Aku tersenyum lalu lebih merapatkan badanku guna menghirup aroma sabun mandi di dada Pak Daren yang sekarang menjadi favoritku. "Aduh," keluhku lagi saat mencoba mengeratkan pelukan. "Kenapa? Sakit lagi?" tanya Pak Daren dengan menatapku khawatir. Aku menggeleng, "Bukan, aku lupa kalau di perutku Bapak kasih botol jadi agak kaget pas kena badan Bapak barusan." Pak Daren tersenyum tipis, "Makanya hati-hati peluk saya, anggap aja itu latihan nanti kalau kamu hamil anak saya," ujarnya sembari memelukku lagi. "Anak." Seketika wajahku bersemu menahan debaran di jantungku yang bertalu hebat. Kupasang wajah sedatar mungkin. "Jangan salah tingkah Prisil. Stay cool. Tidurlah sudah malam," ujarnya sembari menutup mata sipitnya. Lalu salah satu tangannya mengelus-elus punggungku lembut. Sedang tangan lainnya mengusap-usap rambutku pelan. Aku tersenyum sembari merapatkan wajahku pada dada bidangnya berbau sabun mandi yang menjadi favoritku itu. Nyamannya, mataku pun perlahan menutup dan terlelap. Rasa sakit dilep itu pun berubah menjadi ribuan kupu-kupu yang berterbangan di perutku.